Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niki Asri Hasitumorang dengan NIM 22031022 dari program studi pendidikan biologi. Dalam video ini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas individu saya pada pertemuan ke-8. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan. Dapat kita ketahui bahwasanya administrasi keuangan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu kita, berkelompok, ataupun untuk masyarakat, dan juga untuk negara kita, untuk kehidupan bernegara kita sendiri. Administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan itu sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan upaya tujuan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas sebuah pembelajaran yang akan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sebuah sekolah ataupun kualitas sebuah siswa. Dengan administrasi pendidikan ini dapat meningkatkan prasarana yang akan digunakan dan juga sarana yang akan digunakan oleh siswa dan juga siswi untuk meningkatkan sebuah kependidikan dan pembelajaran yang ingin diselenggarakan di sekolah. Berbicara tentang administrasi keuangan dalam pendidikan, ada sebuah garis besar yang dapat kita soroti, yaitu bagaimana administrasi keuangan yang baik dapat membantu memastikan anggaran pendidikan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penggunaan dana untuk alokasi pendidikan itu sangat menyoroti dan sangat diperlukan kewawasannya untuk bagaimana keuangan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari pendidikan yang ingin ditargetkan dan ingin dapat dicapai dengan kualitas yang maksimal, atau dikatakan dengan hampir 100% dapat tercapai. Ada beberapa tantangan yang dapat kita ketahui dalam sebuah administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan, yaitu tantangan korupsi dan penyelewengan. Berbicara tentang korupsi, korupsi merupakan sebuah tindakan yang paling umum beredar kita dengarkan sendiri. Hal ini dikarenakan korupsi itu kurangnya partisipasi dan inisiatif, dan kurangnya juga rasa peduli kepada orang-orang sekitar, bagaimana agar orang sekitar dapat menggunakan dana ini untuk keperluan umum, bukan hanya keperluannya pribadi. Korupsi keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan dapat mengurangi administrasi dan juga dapat mengurangi kualitas sebuah pendidikan yang ingin dicapai. Dengan demikian, dengan penggunaan korupsi, maka aspek yang ingin dicapai dalam sebuah pendidikan tidak akan tercapai lagi, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai tujuan yang akan ditargetkan dalam sebuah aspek pendidikan tidak akan tercapai lagi, karena di mana penggunaan dana sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan dan hal-hal yang tidak ditujukan pada awal pengalokasian dana kependidikan. Dengan demikian, tantangan korupsi dan penyelewengan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan anggaran yang kemudian dapat merugikan pendidikan, yaitu dapat juga merugikan baik itu guru maupun staf maupun juga siswa-siswi dalam sebuah sekolah. Kasus ini di mana oknum di lembaga pendidikan terlibat dalam penyelewengan dana.
penyelewengan dana yang mungkin dapat berlebihan itu akan mengurangi sebuah kualitas sekolah ataupun kualitas sebuah lembaga pendidikan, di mana karena administrasi yang telah disalurkan tidak sepenuhnya lagi diturunkan kepada lembaga sekolah karena sudah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebuah oknum yang hanya memikirkan pribadi sendiri tanpa memikirkan keperluan umum. Dapat kita ketahui bahwasanya tujuan dari administrasi keuangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta mengantisipasi penyalahgunaan dana. Tujuan dari keuangan ini adalah secara umum dapat kita kesimpulkan itu adalah untuk mencapai target pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah. Dengan penggunaan administrasi yang baik, maka akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan akan meningkatkan sekolah tersebut akan menjadi lebih bagus, dan lembaga kependidikan dan juga prasarana dan sarana yang ada di sekolah itu akan lebih meningkat karena penggunaan dana yang digunakan itu sudah efektif, efisien, dan berjalan secara lancar. Oleh karena itu, tujuannya yaitu secara umum dapat kita simpulkan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah sekolah dan juga siswa-siswinya. Untuk menjaga sebuah dana ini, maka ada peran pejabat dan juga pengawasan dari pejabat, yaitu seperti pejabat yang dimaksud yaitu seperti kepala sekolah, bendahara dan juga guru-guru ataupun staf pegawai yang ada dalam sekolah itu. Dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana, juga pengawas dapat melekat dan dilakukan oleh berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga masyarakat. Penekanan pada kreditas dan kepemimpinan. Berbicara tentang penekanan pentingnya kredibilitas, moralitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana sekolah, di mana diharapkan agar orang-orang yang memiliki peran dalam administrasi keuangan memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi dalam penggunaan dana, sehingga tidak ada yang namanya korupsi atau penyelewengan dana ataupun penggelapan dana yang telah diturunkan untuk meningkatkan kualitas sebuah pendidikan. Sebuah pendidikan yang bagus akan berjalan dengan lancar jika dana yang diturunkan oleh pusat kepada lembaga pendidikan berjalan dengan lancar, di mana sebelum dana itu diturunkan memiliki tujuan sendiri, sehingga jika tujuan tersebut tercapai, maka dana yang digunakan itu akan berguna, baik itu kepada siswa, baik itu guru, baik itu untuk masyarakat juga akan berguna, yaitu dapat digunakan sebagai bagaimana penggunaan prasarana dan sarana yang semakin berkualitas, maka akan semakin meningkatkan kualitas sebuah sekolah, di mana kita ketahui bahwasanya sarana itu mendukung sebuah pembelajaran sekolah yang kita inginkan. Dengan demikian diharapkan penggunaan dana yang bagus oleh sebuah lembaga pendidikan agar menjamin tercapainya pendidikan yang akan semakin efisien di kemudian hari. Baiklah, demikian pembahasan saya sedikit tentang administrasi keuangan pendidikan. Saya mengetahui bahwasanya terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat. Saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.